Selamat datang di Kota Delta, Sidoarjo. Sebuah kota dengan sejuta cerita yang menjadi tumpuan, tempat tinggal, dan juga impian bagi lebih dari 2,2 juta jiwa penduduknya. Bicara tentang Sidoarjo dan segala kehangatan yang ada di dalamnya, tentu tidak bisa lepas dari potensi andalan kabupaten kota yang berada di antara aliran Kali Surabaya dan Kali Porong ini. Bandeng. Ya, ikan yang dikembangkan di perairan Payau ini adalah komoditas yang menjadikan Sidoarjo sebagai kota penghasil bandeng terbesar di Jawa Timur. Hal ini tentu tidak lepas dari warisan lokasinya yang strategis, yaitu dataran delta yang terhampar seluas 19.006 hektar, di mana hampir 30%-nya adalah kawasan tambang. Satu hal yang membuat bandeng Sidoarjo menjadi primadona adalah rasanya yang gurih dan tidak berbau lumpur. Inilah yang membuat bandeng Sidoarjo mudah untuk dikelola menjadi beragam hidangan. Di antara berbagai macam olahan bandeng, salah satunya yang menjadi ikon Kabupaten Sidoarjo adalah bandeng asap. Bandeng asap merupakan bentuk olahan ikan bandeng dengan teknik pengasapan menggunakan tungku dengan bahan bakar tertentu seperti arang kayu, batok kelapa, kayu keras, serbuk kayu jati, ampas tebu, dan lain-lain. Saya memulai untuk menjadi pengrajin bandeng asap ini dimulai dari tahun 1990. Bandeng Sidoarjo bisa dikatakan ciri khas, bibirnya itu mesti merah. Dan Sidoarjo yang paling bagus untuk penampilan. Awalnya orang beli cuma satu aja untuk nyoba-coba, dipikir kok cocok, akhirnya beli menerus-menerus banyak. Setiap tahun itu bertambah. Ada yang dari luar kota, terutama yang dari paling sering itu Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Malang, Jombang, bahkan Probolinggo. Itu ada aja konsumen yang datang ke rumah. Bahkan pernah itu orang dari Prancis, dari Swiss, London ke sini bilang enak ini. Kan kebetulan di Sidoarjo sini itu daerahnya daerah delta kan termasuk ya. Empang-empangnya, tambak-tambaknya itu airnya kebetulan air laut itu kan rata-rata asin ya. Ditambah ada curan air dari sungai tawar, menghasilkan bandeng yang kualitas. Angka penjualan bandeng setiap bulan
berkisar antara 210 ekor untuk ukuran besar dan 300 hingga 400 ekor untuk bandeng berukuran sedang hingga kecil. Untuk pemasarannya sendiri, selain dapat dengan mudah ditemui di pusat oleh-oleh, juga telah banyak dijual di gerai swalayan maupun platform penjualan online. Salatiga merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki pertumbuhan perekonomian yang menjanjikan. Salah satunya adalah wisata kulinernya, yaitu kawasan Singkong yang menjajakan berbagai varian rasa makanan dengan olahan bahan singkong. Di kawasan ini, setidaknya terdapat 32 UMKM pelaku olahan singkong bergabung bersama, bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah kota, dan pemerintah daerah di sekitar, membangun jejaring yang bersinergi, sehingga berhasil mengubah wilayah tersebut menjadi kawasan industri kreatif untuk pengolahan singkong. Komitmen pemerintah yang senantiasa mendukung perkembangan ekonomi masyarakat di kawasan ini, membangun serta memfasilitasi jejaring dengan berbagai stakeholder dan jaringan kuliner di Indonesia, membuat industri kreatif ini bertumbuh serta terus berinovasi untuk memberikan produk yang baru dan berkualitas. Kerjasama yang terjalin dengan baik antara pemerintah pusat, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, dan supplier atau petani singkong mampu menjamin ketersediaan bahan baku yang baik dari segi kualitas dan kuantitas. Bahan baku diolah dengan memperhatikan kualitas terbaik dari singkong, dipilih yang baik dan kemudian dipotong dan dikupas sesuai dengan varian yang hendak dihasilkan. Proses pembersihannya pun melalui beberapa proses untuk meyakinkan bahwa produk telah bersih seutuhnya. Setiap racikan bumbu menggunakan rempah-rempah tradisional tanpa pewarna, MSG, dan bahan kimia lainnya. Proses penggorengannya pun memakai minyak goreng yang berkualitas. Pengolahan dan sistem packingnya pun menggunakan sistem semi-mekanik dan telah melalui standarisasi kesehatan, membuat hasil pengolahan terjamin aman dan higienis untuk dikonsumsi. Setiap pelaku industri kreatif yang tergabung di kawasan ini memiliki produk keunggulan yang berkualitas. Salah satunya adalah Getuk Ketek, D9, dan Argotelo. Getuk Ketek adalah cikal bakal dari terciptanya kawasan ini, memiliki pengolahan yang khas dan cita rasa yang legendaris. Tak heran jika banyak sekali mobil dari luar kota yang parkir di depan rumah sederhananya untuk menikmati kuliner olahannya. Karena rasa khasnya dan olahan tradisional ini membuat industri sudah memiliki pelanggan setianya sendiri sampai saat ini. D9 adalah sebuah industri kreatif olahan singkong yang sudah memiliki nama di seantero Nusantara. Didukung dengan outlet yang besar, mampu menjajakan berbagai jenis varian olahan singkong. Nama D9 pun memiliki kisah tersendiri, diambil dari nama sel penjara sang pendiri yang bertekad untuk memperbaiki hidup menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Produk D9 sudah tersedia di berbagai retail yang ada di Indonesia dengan berbagai produk inovatif dan harga yang terjangkau. Argotelo merupakan pendatang baru di dunia industri kreatif olahan singkong, namun terus bergerak maju dan telah memikat banyak pelanggannya akan produk yang ditawarkan. Berbagai varian olahan singkong telah dihasilkan, mengikuti tren global saat ini.
Karena Argo Telo sendiri memiliki target audiens berbeda bila dibanding dengan industri lainnya. Tidak hanya produk olahan singkong yang dihasilkan, namun industri kreatif ini juga menyediakan kendaraan khusus untuk field trip, tentang edukasi pengenalan singkong dan proses pengolahannya. Pemasaran produknya pun telah menyasar di jejaring sosial untuk memperkenalkan produknya ke lintas generasi. Dengan inovasi yang dilakukan secara berkesinambungan serta menyesuaikan diri dengan dinamika global, berbagai variasi produk olahan singkong pun berhasil disajikan, membuat berbagai cipta rasa singkong yang menggugah selera. Dan semua produk yang dihasilkan telah mendapatkan sertifikat halal MUI untuk memastikan bahwa produk aman untuk dapat dikonsumsi oleh anggota keluarga Indonesia. Kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan sudah teruji dengan telah memasok produk ke berbagai outlet, kafe, restoran, minimarket, supermarket yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan semangat melangkah lebih cepat untuk menghadapi persaingan, pemerintah dan pelaku usaha pun bertekad membangun jejaring yang lebih luas untuk kesejahteraan bersama. Mengantar rasa kuliner Indonesia mendunia. Mie singkong gluten free di 9 Mak News. Enak tenan. Salatiga keren. Singkong hebat. Ayo dolan ke Salatiga, jangan lupa mampir di Kampung Telo. Enak. Minum kopi bagi banyak orang adalah hal biasa. Namun, akan menjadi teramat istimewa ketika kopi Senggani menemani hari-hari aktif Anda. Sebuah karya agung BUMDes Makaryo Sungtulodo melalui kelompok tani bangkit dan pengembang Desa Pegundungan di Pulau Jawa. Kopi Senggani lahir dari benih biji Arabica unggul dan terawat oleh tangan-tangan petani khas daerah Pegundungan yang polos dan penuh cinta. Perkebunan kopi Senggani di Desa Pegundungan, Kecamatan Pujawaran, Kabupaten Banjarnegara di Jawa Tengah ini terlihat menawan dengan hamparan puluhan ribu pohon di lahan subur berudara sejuk dan alami. Kapasitas produksi kopi Senggani terus berkembang dari tahun ke tahun untuk memenuhi permintaan pasar dari dalam dan luar daerah. Cita rasa kopi Senggani unik tak terlukiskan, mixture antara rasa manis, pahit, asam yang begitu menyentak lidah, menggugah selera dan menerbangkan imajinasi para insan. Ini semua tercipta berkat kopi Senggani yang diproses dengan standar operasional paripurna. Biji kopinya dipetik dengan cara petik merah sebagai standar pemetikan kopi yang ideal. Buah kopi yang merah, matang dan manis akan berujung pada biji kopi yang bermutu tinggi. Setelah proses pemetikan, kopi melalui proses semi-wash yang dikembangkan sendiri oleh petani Desa Pegundungan. Proses berikutnya adalah penjemuran dengan waktu minimal 1 bulan menggunakan dom. Jika biji kopi sudah kering, kopi akan di-resting dalam bentuk HS atau gabah minimal 1 bulan. Sebagai juara The Best Banyumas Coffee Contest 2017 dan peringkat 2 Central Java Coffee Contest 2017,
Kopi Senggani telah melejitkan prestasinya di tingkat nasional dengan meraih peringkat 4 pada KKSI atau Kompetisi Kopi Specialty Indonesia 2018. Presiden RI Jokowi telah secara langsung menikmati topnya Kopi Senggani pada Coffee Day di Istana Bogor. Kata Senggani sendiri diambil dari nama sebuah bukit di Desa Pegundungan yang dalam bahasa Jawa berarti keluruk atau dalam bahasa Indonesia berarti menggugah. Filosofi ini diharapkan menyemangati masyarakat Pegundungan untuk bangkit, mengubah pola pikir agar bisa membangun desa menjadi lebih maju, salah satunya melalui budidaya kopi Senggani sebagai tanaman konservasi yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Terdapat beberapa pilihan produk kopi Senggani dengan harga terjangkau. Di antaranya, bibit pohon kopi yang dibanderol dengan harga Rp5.000 per batang. Ada juga green bean antara Rp80.000 sampai dengan Rp100.000 per kilogram untuk satu packnya. Untuk roasted bean dibanderol dengan harga Rp300.000 per kilogram untuk satu packnya. Dan untuk bubuk kopi siap saji dihargai sebesar Rp350.000 per kilogram untuk satu packnya. Bagi Anda yang hobi traveling dan menginginkan suasana minum kopi Senggani di atas tungku gas alam khas Pegundungan, pihak desa juga menyediakan fasilitas homestay untuk para pelancong dengan tour guide yang ramah dan berpengalaman. Sungguh akan menjadi pengalaman tak terlupakan, menyatu dengan kemurnian alam Desa Pegundungan yang bebas polusi sambil menikmati lezatnya kopi Senggani yang fenomenal. Belum merasakan nikmatnya minum kopi Senggani kalau belum minum di Pegundungan. Orang cerdas minumnya kopi Senggani, menggugah semangat produktivitas menuju kemandirian. siapa yang asli, siapa yang bukan. Aprang tanding Raden Arjuno.
Kabupaten Grobogan, terletak di sebelah timur kota Semarang, Jawa Tengah. Grobogan bersemi, bersih, sehat, mantap, dan indah. Nikmati keindahan alam pegunungan Kars, wisata alam, wisata religi, dan kuliner khas Grobogan. Sego Japede, kuliner khas Grobogan. Nikmatnya tiada duanya. Nasi jagung merupakan makanan pokok masyarakat zaman dulu, terutama yang kurang mampu. Karena gagal panen, sehingga beras sulit didapatkan. Tanaman yang mudah didapat pada zaman itu adalah jagung, sehingga membuat orang secara kreatif memanfaatkan biji jagung untuk diolah menjadi makanan pengganti beras. Meskipun nasi beras dari padi sudah menjadi makanan utama, tetapi nasi jagung tetap memiliki tempat di hati masyarakat Grobogan. Ayam pencok kampung, yang pada zaman dahulu lebih dikenal dengan ayam panggang bleduk, yang awalnya ayam panggang bleduk dibuat dengan tujuan untuk sesaji Mbah Bleduk atau Mbah Rodukun yang berada di kawasan objek wisata Bleduk Kuwu. Cerita Bleduk Kuwu ada kaitannya dengan kerajaan Medang Kamulan yang terletak di daerah Grobogan dengan sang raja Aji Saka. Sajian atau hidangan ayam pencok ini merupakan ungkapan rasa syukur saat akan memulai suatu hajatan, mulai tanam padi, jagung, atau kedelai, dan lain sebagainya yang masih digunakan oleh masyarakat Grobogan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, ayam pencok sudah menjadi ikon kuliner khas Grobogan. Kedelai varietas Grobogan merupakan kedelai dengan nilai gizi yang baik dan kedelai non-GMO atau genetically modified organism atau tidak mengalami rekayasa genetika. Pemerintah Kabupaten Grobogan menyediakan rumah kedelai Grobogan untuk penelitian dan menjaga mutu kedelai varietas Grobogan. Olahan makanan dari kedelai berupa tahu, tempe, bubuk kedelai, kecap, tauco, bahkan untuk susu kedelai soya. Makanan olahan dari kedelai sangat pas dan menambah rasa nikmat pada sego japede yang ditambah dengan sayur lompong dan dapat dinikmati dalam berbagai suasana, berbagai kelompok usia, dan sangat bermanfaat untuk kesehatan karena angka glikemiknya yang rendah, bagus untuk menderita diabetes. Monggo porose dulu, sami plesir wonten ing Grobogan, menikmati keindahan alamnya dan menikmati cita rasa kelezatan kuliner khas Grobogan, yaitu nasi jagung, ayam pencok, dan olahan kedelai atau terkenal dengan istilah sego japede. Enak banget. Kalau awal mula ada gula semut itu ya secara tidak sengaja kami pas bikin gula cetaknya itu kok ada butir-butiran di wajan, itu ternyata kok lebih awet setelah disimpan, makanya kita kembangkan menjadi, kita namakan gula semut itu sendiri karena untuk pembeda dari gula merah ataupun gula cetak atau gula batok. Berfilosofi dari binatang semut yang bergotong royong mencari makan, itu kita namanya gula semut. Kemudian untuk penerimaan pasar itu pada awalnya cukup susah dan sangat susah sekali untuk mengenalkan gula semut itu ke masyarakat, karena satu, harganya lebih mahal, yang kedua belum pernah ada yang namanya gula merah kok dibikin serbuk kecil-kecil kayak semut. Tapi berjalannya waktu, pasar mulai menerima, kita kembangkan lagi karena untuk lahan di bawah pohon kelapa itu masih cukup luas dan belum teroptimalkan. Ada tanaman empon-empon ada di sana, antara lain ada jahe, temulawak, kencur, kunir. Itu kita kembangkan menjadi gula semut aneka rasa, baik itu rasa jahe, rasa temulawak, sehingga konsumen punya banyak pilihan rasa yang untuk menikmati gula semut ini.
Kalau pasaran gula semut itu mulai dari terdekat terjauh itu saya rasa hampir semua pasar insya Allah kita masuki, dalam artian online juga kita masuk di sana, offline juga masuk di sana. Jadi kita tidak terbatas waktu ataupun tidak terbatas sistem untuk pemasarannya, sampai mananya insya Allah sampai luar kota, luar provinsi atau bahkan luar negeri pun bisa mengakses di situ. Harapan kami untuk usaha gula semut ini, satu, tetap bisa memperdayakan masyarakat, salah satunya di situ. Yang kedua adalah peremajaan, baik itu dari budidayanya ataupun sampai marketingnya. Kemudian bisa memberikan edukasi wisata bagi anak-anak pelajar, mahasiswa. Itu ya harapan kami, agar bisa gula semut ini tidak hanya kita nikmati saja, tapi generasi-generasi muda tahu dari prosesnya, bagaimana cara kita bikin gula merah, bagaimana cara kita bikin gula semut, itu tahu dari prosesnya. Itu harapannya. Bil, udahlah Bil, kamu gak bisa kalau galau-galauan kayak gini terus. Malu tahu diliatin orang. Oke, gini aja. Gimana kalau besok kita liburan ke Wonosobo? Hah? Wonosobo? Emang ada apaan di sana? Kamu gak bakalan nyesel, percaya sama aku. Udah aku atur pokoknya. Oke lah, boleh juga.
Mugi-mugi kanthi slametan bojo pendem menika saya kuncara saya misuwur saengga dados pangupa jiwanipun para masyarakat. Asri pancen nyoto kutha kang dadi paran pariwisata, kutha kang dadi paran pariwisata. Yo la elo 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 ya elo. Yo la elo Kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara. Wono sapa kutha asri pancen nyoto, wono sapa kutha asri pancen nyoto, kutha kang dadi paran pariwisata, kutha kang dadi paran pariwisata. Yo la elo 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 ya elo la. Perut saya mulai terasa lapar kembali. Mungkin pengaruh udara dingin, bawaannya ingin makan terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ini Dara mau pesan coklat panas ada? Ada. Oh. Selain coklat panas di sini ada juga coklat-coklat lainnya. Nah, apakah Dara mau lihat gitu prosesnya sekalian? Ada juga. Oh iya Bu, berarti Dara boleh lihat prosesnya langsung nih? Boleh, silahkan, nggak Oke, apa-apa. Yuk oke. kita ke sana. Di Lapo Coklat ini ternyata coklatnya diproduksi sendiri. Ibu Net, sang pengelola Lapo Coklat, pun mengajak saya berkeliling ke ruang produksi. Lapo Coklat juga menjual coklat dalam bentuk kemasan. Pemasarannya juga sudah meluas ke seluruh Indonesia.
Setelah seharian saya mencicipi makanan yang serba salah, tidak salah juga kan? Saya tutup petualangan kuliner hari ini dengan secangkir coklat panas. Oke, ini ternyata nggak hanya coklat panas pemirsa, tapi juga ada nugget panas, kentang panas, dan juga sosis panas. Aduh, kalau gini nggak bakal kedinginan lagi nih. Oke Ibu, Dara coba coklatnya ya. Silakan. Gimana Dara rasanya? Ini bener-bener deh Bu, rasanya itu bener-bener enak, nikmat, dan manis. Dan tapi manisnya itu nggak kebangetan, nggak kalah deh sama coklat-coklat impor. Tapi ini bener-bener enak banget. Katanya nih coklat itu bisa meningkatkan mood kita ya Bu ya. Jadi untuk kamu-kamu nih yang suka galau atau mungkin diputusin pacarnya, itu aku rekomendasiin banget untuk konsumsi coklat. Dan juga katanya nih coklat bisa menstimulasikan rasa bahagia ya Bu ya. Iya. Bisa menstimulasikan rasa bahagia sehingga kita kalau udah bahagia panjang umur dong. Bisa panjang umur. Nah, karena udah bahagia banget nih, saatnya Dara harus menutup perjalanan kuliner Dara di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Kuliner Indonesia lama bana. Sampai jumpa.